hadap kanan, hadap kiri. Pemirsa, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini terasa berbeda karena berlangsung di tengah wabah pandemi virus COVID-19. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Senin pagi tanggal 17 Agustus 2020 secara khidmat. Hanya saja, upacara tidak digelar secara besar-besaran. Pelaksanaannya pun berbeda, baik dari susunan acara, jumlah pasukan, hingga jumlah undangan. Bahkan, sebelum mengikuti upacara, seluruh petugas maupun tamu juga harus mengikuti rapid test. Beberapa perbedaan diantaranya, tamu undangan sejumlah 120 orang, yakni hanya dihadiri Forkopimda Jatim. Pasukan upacara hanya 50 orang, personil paduan suara hanya 20 orang, serta pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka hanya 3 orang. Selain itu, dentuman meriam howitzer sebanyak 17 kali yang juga biasanya menandai detik-detik proklamasi. Kali ini juga harus ditiadakan. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Bagi kami tentu merdeka hari ini harus kita masukkan secara kontekstual bagaimana Jawa Timur merdeka dari gangguan pandemi COVID-19. Dan menurut kami juga bagi bangsa Indonesia, bagaimana kita semua merdeka dari gangguan pandemi COVID-19. Setelah memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Istana Negara, Jakarta secara virtual. Gubernur didampingi Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah, Kapolda Jatim, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Jatim. Upacara virtual ini juga terbatas dan hanya diikuti sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Menteri Agama Fakhrul Razi sebagai pembaca doa, dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo sebagai pembaca naskah proklamasi. Saat mengikuti upacara virtual ini, Gubernur Jatim mengenakan pakaian adat Keraton Sumeneb. Para pejabat yang hadir juga mengenakan pakaian adat. Begitu juga Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual ini juga diikuti pejabat negara lain. Pihak istana juga mengundang masyarakat umum untuk mengikuti upacara secara virtual dengan menyediakan 17.845 kuota bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara tersebut. Setelah menggelar upacara pengibaran bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin upacara penurunan bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 sebagai inspektur di halaman Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Senin sore, tanggal 17 Agustus 2020. Upacara diawali dengan masuknya pasukan dari puluhan anggota berbagai kesatuan, yakni Satpol PP, Wanita TNI, dan Polwan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Upacara kali ini digelar terbatas karena pandemi COVID-19. Undangan yang biasanya mencapai 3.500 orang, sekarang hanya 120 undangan saja.
Gubernur Jatim pada beberapa kali kesempatan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 selalu berpesan kepada masyarakat atau rakyat agar tak pernah berhenti memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Di tengah pandemi COVID-19, Gubernur Jatim juga mengajak masyarakat merdeka dari virus COVID-19 dengan cara disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Sebelum upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, Pemprov Jatim diawali dengan menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional 10 November di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya pada Senin dini hari tanggal 17 Agustus. Apel kehormatan dan renungan suci ini diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Widodo Iriansyah, dan Pangko Armada 2 Laksda TNI Heru Kusmanto. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin apel kehormatan dan renungan suci ini mengatakan, apel digelar untuk memperingati proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia serta menghormati perjuangan para pahlawan nasional yang telah berjasa membela bangsa dan negara saat menghadapi penjajah. Untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun. Bagi kita semua warga Indonesia, warga Jawa Timur, maka kemerdekaan kali ini kita ikhtiarkan bagaimana kita semua merdeka dari pandemi COVID-19. Sebelumnya, masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengirimkan ratusan bingkisan kepada para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga dan veteran Jatim. Bingkisan itu langsung dikirim ke rumah masing-masing, di mana pemberangkatan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah di halaman kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Khofifah menyebut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum tepat untuk mengeratkan kembali rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, sekaligus merecharge kembali semangat nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban. Bingkisan sengaja dikirim karena situasi dan kondisi Indonesia yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Bingkisan ini juga sebagai penyambung silaturahmi antar generasi bangsa, khususnya bagi para keluarga perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, dan veteran yang berusia lanjut. Setidaknya ada 200 orang penerima bingkisan ini, terdiri dari pejuang perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, serta keluarga pahlawan dan veteran. Maka kali ini kita meminta kepada TKSK untuk menyampaikan salam hormat kami, terima kasih kami kepada perintis, janda perintis kemerdekaan, kemudian keluarga pahlawan dan para veteran. Ini menjadi bagian yang penting untuk bisa sambung rasa di antara kita semua. Kalau kita tidak bisa silaturahim satu persatu, apalagi besok di upacara itu sangat terbatas sekali yang bisa kita hadirkan karena suasananya masih pandemi COVID. Usai memberangkatkan, Khofifah juga menyempatkan diri mengunjungi rumah salah satu janda perintis kemerdekaan, Puji Astuti, di kawasan Jalan Gajah Mada, Surabaya. Selain untuk memberikan bingkisan, Gubernur juga ingin menengoknya secara langsung. Puji Astuti yang merupakan istri dari perintis kemerdekaan almarhum Muhsin mengaku bersyukur atas perhatian Gubernur. Selain itu, ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Tanggal 14 Agustus 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak juga mengikuti rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda tunggal mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi krisis pandemi COVID-19 untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pasalnya, penurunan ekonomi bukan hanya dialami Indonesia saja. Ekonomi di negara-negara maju bahkan mengalami minus 17-20% akibat wabah pandemi COVID-19. Untuk itu, Presiden menekankan bahwa kemunduran negara-negara besar bisa menjadi peluang dan momentum bagi Indonesia mengejar ketertinggalan. Menanggapi pesan Presiden Jokowi ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku jika Jawa Timur siap untuk melakukan lompatan besar seperti arahan Presiden. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah menyiapkan serangkaian program yang akan mendukung target nasional tersebut. Rasanya hari ini kita memang harus melakukan berbagai lompatan yang bersifat out of the box. Maka kalau ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, bagaimana kita kemudian mengambil pembelajaran untuk berpikir inovatif dan kreatif, melakukan berbagai lompatan yang biasanya ordinary. Pak Presiden berpesan untuk merubah channel menjadi extraordinary. Jadi kalau kita sudah merasa berlari, orang lain melompat. Kalau sudah merasa berlompat, orang lain sudah menggunakan artificial intelligence. Maka kita juga sudah harus masuk pada area artificial intelligence. Jelang peringatan HUT ke-75 RI, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menganugerahkan tanda kehormatan lencana Jer Basuki Mowobeo kepada 4 orang tokoh di Jawa Timur. Pemberian penghargaan tanda kehormatan ini diberikan di Geraha di Surabaya tanggal 13 Agustus 2020. Tanda kehormatan lencana Jer Basuki Mowobeo Emas diberikan kepada Kapolda Jatim Irjen Polisi M. Fadil Imron, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Widodo Iriansyah, dan Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto. Tanda kehormatan lencana Jer Basuki Mowobeo Perak juga diberikan kepada Kepala Bapeda Jatim almarhum Muhammad Rudi Ermawan Yulianto. 4 tokoh ini layak mendapat anugerah atas dedikasi luar biasa, tenaga, pikiran, dan jiwa raganya kepada masyarakat dalam penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah mengatakan, penghargaan Jer Basuki Mowobeo ini adalah bagian dari kekuatan, persatuan, dan kebersamaan dari seluruh dedikasi, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Mulai jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas, Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangko Armada 2, dan seluruh jajaran TNI Polri yang gigih dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Ketangguhan ini diharapkan akan memberikan semangat kita bahwa menghadapi COVID-19 kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus tangguh, dan luar biasa. Kemudian Pak Pangdam juga melakukan hal yang sama dan terus melakukan berbagai langkah berlanjut, jadi tidak berhenti. Tadi pun juga bersama-sama kita ingin mengingatkan ini ada Inpres 6 2020. Inpres ini mensiugiakan kepada menteri, kepada pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, kepada Panglima TNI Polri, kepada Kapolri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini yang secara khusus diadres di Inpres 6, dan tadi juga Pak Kapolda, Pak Pangdam bersama-sama kembali membangun penguatan itu. Tim Liputan JTV.